Bro udah ya. Terus berarti kan sekarang lanjut ke SMHAS ya. Karena Mm-mm. saya udah revisi udah di persetujuan dari dosen penguji sama pembimbing udah oke Bu. Sekarang lagi ngejar si SMHAS-nya ini sih Bu. Oke, Ini tanggal terakhirnya kapan ya Bu? nah itu ya. Jadi kemarin saya tuh sempat diskus sama Bu Tiffany gitu kan. Ibu karena kan kalau di kalender akademik itu sebentar kita cek satu-satu ya. Nah, terlihat ya kalender akademiknya. Nah, sebenarnya kalau dari kalender akademik ini itu kita pelaksanaan pendaftaran ujian pendaftaran ujian TA itu kan tanggal 29 30. Tapi ternyata sebelum itu kan ada libur Natal ya, tanggal 25, 26, 27 ini loh, teman-teman. Jadi kemungkinan besar untuk pendaftaran ujian hasil itu akan dimajukan gitu, sesuai arahan Bu Tiffany. Mungkin di tanggal 22 kali ya, atau malah lebih lebih maju lagi. Tapi kalau pekan depan kayaknya nggak mungkin. Mungkin di tanggal 22 deh, teman-teman. Gitu. Ya, sesuai arahan Bu Tiffany. Bentar, saya baca dulu ya. Di grup sudah di-share ya. Jadi memang sengaja Bu Tiffany itu men-share di grup biar teman-teman kalau ada pertanyaan itu segera terjawab langsung oleh Bu Tiffany. Gitu ya. Jadi di grup itu disampaikan bahwa eh, karena sudah memasuki bulan pendaftaran ujian sesi 2 ya dan sidang akhir mohon dipersiapkan lebih awal beberapa persyaratan berikut. Karena ada hal yang perlu diperhatikan. Satu, ada kemungkinan pergeseran jadwal pendaftaran ujian sesi 2 menjadi lebih awal karena bertepatan dengan waktu libur Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Persiapan jadwal lebih maju 3 sampai 7 hari. Jadi kemungkinan 1 minggu lebih awal gitu. Tapi tetap menunggu pengumuman resmi dari pemerintah ya. Pemerintah ini maksudnya apa namanya? Untuk Natarunya itu kapan gitu loh teman-teman. Nah ini yang nanti akan disesuaikan oleh prodi. Kemudian untuk pelaksanaan TA ya untuk pendaftaran ujiannya kemungkinan menggunakan sistem baru itu di Desita ya. Untuk pengumpulan berkas persyaratan dan penilaian ujian, infonya akan lanjut disampaikan detailnya. Insya Allah pekan depan ya, mungkin nanti akan disampaikan Bu Tiffany atau bagaimana saya belum tahu. Tapi yang pasti teman-teman eh, apa namanya perlu dipersiapkan gitu ya bahwa persyaratannya itu tidak akan jauh berbeda dari Siska. Jadi silakan dipersiapkan beberapa persyaratan berikut sesuai dengan ketentuan semester sebelumnya. Gitu ya. Jadi kemungkinan untuk tanggal pelaksanaan ujian itu akan dimajukan 3 sampai 7 hari. Kemungkinan sih di tanggal 22 ya. Kalau kita sekarang di hari Kamis, sorry, hari Rabu ya, tanggal 10, berarti teman-teman ada waktu 1 minggu untuk menyiapkan pendaftaran ujian akhir ya, ujian hasil, sorry, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas? Bu, maaf saya baru join, Bu. Silakan, Haikal. Jadi untuk ujiannya dimajukan, Bu ya? Kemungkinan besar gitu ya di 2 hari satu satu pekan. Bentar. Kemungkinan di tanggal 22, 23, 23, 24. Itu ya karena untuk verifikasi data itu kan perlu waktu gitu kan. Nah, ini bertepatan dengan Nataru juga tanggal 25, 26, 27 gitu kan. Takutnya memang verifikasinya itu akan
membutuhkan waktu yang lama karena dipastikan untuk yang ikut ujian proposal ataupun ujian hasil untuk semester ini itu banyak banget ya. Mulai dari semester 7 yang mengambil meten itu sudah diarahkan untuk ikut ujian proposal. Itu teman-teman ya. Jadi tolong mulai sekarang bisa menghubungi dosen pembimbingnya masing-masing ya. Ya, jadi tolong kalau misalnya nanti ada pertanyaan ya, sudah saya sampaikan ke Bu Tiffany, Bu, baiknya sih memang kalau ada informasi apapun kan terkait template, kemudian untuk pendaftaran, waktu pendaftaran ujian itu bisa di-sharekan ke grup saja. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung terjawab ya, bisa langsung direspon oleh Bu Tiffany. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup? Cukup ya untuk kalender akademik gitu kan. Oke. Nah, di sini saya stop share dulu. Ini ya, teman-teman untuk persyaratan yang disampaikan oleh Bu Tefani ini sebenarnya sudah ada di grup. Cuma saya mau menyampaikan ke teman-teman supaya kita sama-sama aware gitu ya. Berapa mahasiswa sih ini? 23 ya. 23 mahasiswa ini khususnya yang mau lulus di semester ini bisa lebih aware dan dipersiapkan. Nah, untuk pendaftaran ujian, proposal maupun ujian hasil. Ya. Oke, untuk syarat ujian proposal ini teman-teman sebenarnya bisa lihat di Siska ya, meskipun kemungkinan besar nanti pendaftarannya nggak melalui Siska, tapi persyaratannya sama ya. Nah, persyaratannya untuk ujian proposal, di sini ada yang mau ujian proposal nggak ya? Mungkin bisa raise hand yang ujian proposal. Ada yang mau ujian proposal? Nggak ada ya. Kalau yang untuk ujian proposal, ya berarti syaratnya minimal 3 kali bimbingan dengan dosen pembimbing. Kemudian dokumen proposal ini cover daftar isi, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1, 2, 3, kemudian reference ya. Kemudian isi form pengajuan ujian, template-nya sudah ada. Nah, surat kesediaan mitra ini khusus angkatan 2022 ya yang mengambil skripsi berdampak. Nah, teman-teman apakah angkatan 2022 yang mengambil skripsi berdampak jadi harus menyertakan surat kesediaan mitra. Tapi kalau misalnya Bu saya angkatan 2021, saya 2020 berarti tidak perlu surat kesediaan mitra. Oke, sampai sini paham ya? Tadi ada yang tanya. Faisal, Faisal, jelas ya? Faisal angkatan berapa? 2022 itu. Sorry Faisal, suaranya nggak kedengaran. 2022 itu. Bisa ditulis di chat room aja, Faisal. Oh, Faisal angkatan 2022 ya, berarti harus menyertakan surat kesediaan mitra ya. Bu, mau tanya dong, Bu. Ya, sebentar-sebentar bersama ya. Oke, tapi saya ikut ujian hasil ya. Dosen pembimbingnya siapa, Faisal? Pak Rojul. Oke, nanti bisa disampaikan ke Pak Rojul ya. Gitu. Karena surat kesediaan mitra ini sebenarnya harus ada di lampiran TA-nya. Tuh, ya. Oke, Faisal ya, cukup terdengar suara saya ya. Jelas penjelasannya? Oke.
Bu, berarti untuk ujian hasil tetap perlu surat kesediaan mitra ya, Bu. Kalau saya sih iya, ya. Karena sebenarnya mau proposal, kalau proposal sudah disarankan ada surat kesediaan mitra, ini pasti kebawa juga ke hasil dan ujian sidang akhir, gitu. Nggak mungkin cuma ujian proposal aja, karena eh, apa namanya surat kesediaan mitra itu harus dilampirkan pada TA-nya, ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Faisal? Cukup? Ya. Iya, ya. Jadi kalau kesediaan mitra sudah dimiliki gitu kan, waktu proposal ya itu yang dipakai memang, ya nggak nggak perlu ganti lagi kan, gitu loh. Surat kesediaan mitra itu satu aja, masa ya berkali-kali? Mitranya ya bosen kan untuk ngasih surat berkali-kali. Surat kesediaan mitra itu satu aja cukup. Oke, oke, Faisal? Oke. Ya, untuk lengkapnya Faisal bisa apa namanya didiskusikan dengan Pak Rojul ya sebagai dosen pembimbing. Eh, Nah, kemudian syarat ujian proposal selanjutnya ya itu surat persetujuan dosen pembimbing gitu ya, bahwa pembimbing menyetujui kalau teman-teman sudah bisa ikut ujian proposal. Kemudian file hasil pengecekan plagiasi dengan skor plagiasinya eh, kurang dari sama dengan 35% ya. Pokoknya kalau 35% mentok masih bisa ikut ujian proposal. Kalau 36% itu enggak. Ya, itu yang untuk ujian proposal. Kemudian ada pertanyaan, Bu, jumlah bimbingannya itu dihitung dari bimbingan di semester ini aja atau termasuk dengan bimbingan di semester sebelumnya? Nah, kalau teman-teman ada Bu saya mau daftar ujian hasil. Minimal 6 kali bimbingan. Ini terus sudah jelas ya. 6 kali bimbingan itu apa aja? 3 kali proposal dan 3 kali hasil. Gitu. Ya, jelas ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Sama? Ini Bu yang untuk sidang itu kan sidang tugas akhir itu kan harus ini ya apa harus menyelesaikan semua 44 mata kuliah. Itu kalau yang 144 lagi OTW sekarang itu nggak bisa sih sidangnya bisanya di tahun depan dong Bu atau gimana? Ya, oke. Ya, kalau misalnya, Bu, saya mau ikut sidang akhir, tapi dengan catatan SKS-nya minimal harus 144 gitu. Tapi saya belum 144 Bu, baru semester ini, kan? Nah, itu bisa disampaikan ke BAK. Ya, ditanyakan ke BAK. Nah, sepertinya sih bisa untuk melakukan apa namanya ujian akhirnya itu semester ini tuh bisa. Tapi bagaimana prosesnya, dia nanti syaratnya seperti apa, itu lebih jelasnya ditanyakan ke BAK ya usaha. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, tidak ada. Cukup. Cukup. Nah, oke. Kemudian syarat ujian hasil ya, teman-teman. Ya, yang mau ujian hasil di sini mungkin bisa raise hand. Ada berapa orang yang mau ikut ujian hasil? Satu. Banyak kan? Tiga. Tiga aja.
Setuju? Oke, ya. Lebih banyak pasti ya daripada yang ikut ujian proposal. Nah, teman-teman, syaratnya untuk ujian hasil ini sebenarnya bisa teman-teman lihat di Siska ya, tapi kemungkinan teman-teman nanti uploadnya nggak di Siska, tapi di Desita, gitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya tadi sudah di screenshot sama Bu Tiffany dan di share di grup. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan langsung bisa ditanyakan di grup saja. Ya, kalau ini saya copy dari grup tadi bahwa syarat ujian hasil itu minimal 6 kali bimbingan, 3 kali proposal dan 3 kali hasil. Ya, kalau Bu, misalnya, izin bertanya Bu, ya silakan. kalau semisalkan udah deh, nelpon sebentar. Oh ya, tapi saya nggak terlalu dengar suara kamu ya. Ini Bu, jadi Gimana? eh misalkan saya bimbingan proposalnya itu 4 kali Bu, sama revisi yang kemarin ya Bu, ya, yang 1 bulan lalu ujiannya. Terus tapi yang misalkan semas saya cuma 2 kali bimbingan nih Bu, apa hitungannya itu sebagai 6 kali Bu? Heeh. Paling enggak apa namanya, minimal kan 6 kali ya, jadi ya totalnya aja gitu. 6 kali bimbingan ini kan idealnya 3 kali proposal 3 kali hasil, tapi kalau saya proposalnya 5 kali tapi hasilnya hanya 1 kali, ya udah sudah 6 kan gitu. Yang penting nanti diverifikasi oleh dosen pembimbingnya ya. Oh, baik Bu. Heeh. Dan proses bimbingan itu sebenarnya gini teman-teman, nggak hanya tatap muka atau Zoom gitu ya, melakukan bimbingan em, melalui WhatsApp gitu itu juga termasuk bimbingan sebenarnya. Jadi tinggal di screenshot aja, kemudian kalian laporkan isi gitu ya di Siskanya. Begitu ya. Jelas ya, kalau misalnya memang oh by telepon gitu, itu juga termasuk bimbingan. Ya, kalian menanyakan, Pak, apakah sudah di ACC atau Pak saya sudah melakukan apa namanya pengiriman progres gitu. Mungkin Bapak bisa mereviewnya sebentar. Nah, itu juga termasuk bimbingan, ya, gitu. Cukup jelas, Hafiz? Cukup cukup Bu. Oke. Oh, oke. Ibu suaranya agak kecil. Saya nggak tahu. Suara saya kecil nggak ya, sih teman-teman? Kurang jelas ya suara saya? Jelas, Bu. Oh, jelas. Eh, berarti di Arkan ya? Oke, Arkan kalau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya, Arkan Raffi. Oke, saya lanjut ya. Sorry sorry, ada chat lagi. Oh kecil. Oh iya, oke oke, sebentar sebentar. Oke, ini udah lebih jelas nggak ya? Sudah. Em, kita ngebahas syarat ujian hasil ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu minimal 6 kali bimbingan. Itu 3 kali proposal dan 3 kali hasil. Kemudian yang kedua, dokumen tugas akhir lengkap. Dokumen tugas akhir lengkap itu gimana, Bu? Ya dari halaman cover sampai lampiran. Ya, jadi lengkap semuanya. Bu, gimana template-nya? Pakai yang mana? Gitu kan? Nah, dari beberapa pekan lalu gitu kan sudah saya tanyakan ke Prodi, insya Allah yang apa namanya benar template yang akan dipakai itu
itu versi yang 3 ya. Itu sudah diupdate pada link dokumen penting ya. Itu linknya di mana, Bu? Sudah saya share di grup tugas akhir ya. Jadi cari aja pakai search keywordsnya dokumen penting. Nanti ada linknya itu ya di kalian akses. Kemudian syarat ujian hasil yang ketiga, ini rubrik penilaian ujian proposal dari penguji. Rubrik penilaian ujian proposal dari penguji, ya. Bu, saya sudah melakukan revisi, gitu kan. Berarti teman-teman pakai rubrik penilaian ujian proposalnya yang terbaru. Kalau misalnya Bu, saya belum mendapatkan rubrik penilaian ujian proposal terbaru dari penguji, silahkan dimintakan. Ya, khususnya untuk yang nilainya di bawah KKM. Kalau teman-teman menyantumkan rubrik penilaiannya yang di bawah KKM, pasti nanti nggak divalidasi. Gitu. Oke. Nah, dicek kelengkapan dokumennya. Ya, apakah 6 kali bimbingan sudah, dokumen tugas akhir masih progres ya. Untuk rubrik penilaian ujian proposal dari penguji sudah ada belum? Kalau belum segera dimintakan. Tuh. Kemudian next, yang keempat, isi form pengajuan ujian ya. Template-nya ada di sini, linknya. Kemudian surat perbaikan ujian proposal. Ya, surat perbaikan ujian proposal itu template-nya ada di sini ya, teman-teman bisa akses. Harusnya sih teman-teman sudah melakukan perbaikan ujian proposal. Kalau misalnya teman-teman belum melakukan revisi, gitu kan, nah segera saja ya, karena pekan depan itu sudah pekan terakhir teman-teman harus menyiapkan persyaratan untuk ikut ujian hasil. Kemudian surat persetujuan dosen pembimbing, ya template-nya ada di sini. Kemudian hasil pengecekan plagiasi dokumen TA dengan skor plagiasinya kurang dari sama dengan 25%. Ya, kalau proposal 35%, kalau ujian hasilnya 25%. Kemudian ada file berisi link video demonstrasi hasil penelitian. Ya, jadi kalian bikin video demo hasil penelitian kalian seperti apa. Apakah memang misalnya kalian membuat aplikasi, apakah aplikasinya ini sudah jadi, sudah bisa dipergunakan sesuai dengan rumusan masalah yang ada di TA kalian. Ya, gitu. Nah, syarat-syarat ini teman-teman kalau semester sebelumnya gitu kan, di Siska itu biasanya ada batas dokumennya adalah 2 MB. Kalau nggak sampai 2 MB gimana? Berarti teman-teman menyiapkan satu Google Drive gitu kan. Cara apa namanya? Dokumen-dokumen untuk persyaratan ujian hasil. Nah, link yang dikirimkan itu link yang langsung menunjukkan dokumen-dokumennya ya. Jangan link foldernya, tapi link dokumennya. Karena apa? BAK, bukan BAK, Prodi itu akan cek validasi dokumen-dokumen kalian itu melalui link yang kalian sematkan. Ya, kalau misalnya kalian menyematkan dokumen itu linknya dalam folder gitu kan, mereka atau prodi itu akan lama ceknya. Jadi sarannya adalah langsung kalian sematkan link dokumennya gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Eka. Untuk akun Devista itu loginnya pakai yang mana, Bu ya? Desita. Desita ya, Ralat Sari. Ini saya belum tahu ya. Jadi di save aja informasinya ya. Fokusnya Terus hanya untuk
video itu berapa menit, Bu? Ada durasi minimal atau maksimumnya nggak, Bu ya? Kayaknya minimal 2 menit deh. Seingat saya ya, 2 menit mungkin maksimal 5 menitan lah. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Gak ada, cukup. Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, teman-teman untuk syarat ujian hasil sebenarnya nggak ada apa ya persyaratan yang agak riwah ya, kayak sidang akhir. Kalau sidang akhir itu kan harus ada PowerPoint, kemudian teman-teman bikin draft artikel jurnal gitu ya. Jadi eh, untuk syarat ujian hasil ini kira-kira nanti teman-teman bisa kejar dalam waktu 2 pekan ini. Ya, Bu, gimana caranya ya melakukan bimbingan dengan dosen pembimbingnya ya. Jadi sebenarnya teman-teman untuk kelas TA ini itu untuk memacu, oke, kalian harus progresnya bagaimana, ada kendala nggak dengan dosen pembimbingnya, seperti itu. Tapi secara keseluruhan apa yang kalian tulis, apa yang kalian diskusikan, apa yang kalian sepakati ya di TA itu sebenarnya teman-teman harus diskusikan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Jadi jangan sampai nanti ada eh, apa ya kesalahpahaman antara itu tadi di kelas TA bilangnya A, maksudnya di dosen pembimbing bilangnya B. Nah, nggak nggak ada ya jelas-jelas seperti itu. Tolong dipahami bahwa semua yang kalian tuliskan di TA itu atas persetujuan atas hasil diskusi kalian dengan dosen pembimbing. Kalau kalian tanya, Bu, yang diikutin siapa? Ya, pasti harus dosen pembimbingnya. Ya, kalau misalnya, Bu, saya nggak srek sama dosen pembimbingnya, berarti kalian harus menguatkan argumen kalian. Misalnya, Bapak, ini masalahnya itu seperti yang saya baca di buku ini, seperti yang eh, saya citasi dari artikel penelitian ini, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai ada debat yang nggak ada ujungnya. Ya, apalagi kalau misalnya teman-teman bahas, Pak, kalau kata dosen TA-nya seperti ini bagaimana? Gitu ya. Kalau saya sih nggak apa-apa, yang penting apa namanya, ketika kalian menyampaikan satu pendapat itu harus disertai dengan referensi. Ya, itu yang paling penting. Oke, ya. Dari sini untuk syarat ujian proposal, ujian hasil ada pertanyaan? Nggak ada, cukup? Nah, oke, cukup ya. Cukup, saya stop share dulu. Sekarang saya jelaskan untuk syarat pengajuan apa ini? Sidang TA. Oh, sidang TA berarti setelah ujian hasil. Oh ya, oke. Ujian proposal, ujian hasil sudah. Sebentar, saya share dulu. Ini terlihat nggak ya gambarnya? Sorry. Ujian proposal terlihat ya? Terlihat di screen teman-teman? Ujian proposal, syarat ujian proposal? Terlihat, Bu. Lihat ya. Eh, kalau ini ujian sidang, ujian proposal, ujian hasil, oke. Nah, setelah teman-teman syarat ujian proposal sudah, ujian hasil sudah, berarti sekarang untuk syarat pengajuan sidang tugas akhir. Ya. Tugas akhir ini adalah lanjutan dari sidang hasil, ya. Ujian hasil, ya. Jadi ujian hasil, kemudian sidang akhir. Kenapa dinamakan sidang hasil ya, atau sidang TA, sidang tugas akhir? Ini artinya teman-teman melakukan sidang yang di sini itu teman-teman berhadapan langsung dengan dosen pembimbing dan dosen penguji. Ya, kalau ujian hasil, ujian proposal itu by naskah saja. Teman-teman hanya
mengupload naskah TA, kan? Tapi kalau sudah sidang tugas akhir, ini teman-teman melakukan sidang, ya. Syaratnya, persyaratan umumnya ya, mahasiswa mengambil mata kuliah tugas akhir di KRS, oke. Kemudian mahasiswa telah menyelesaikan laporan akhir dan jurnal yang siap untuk dipresentasikan. Nah, ini karena ada jurnal ya, berarti di syarat sidang TA ini teman-teman harus mengupload artikel sih ya, sebenarnya artikel jurnal gitu. Kemudian laporan TA dan artikel jurnal yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing TA. Persyaratan akademiknya telah menyelesaikan beban mata kuliah dibuktikan dengan transkrip nilai. Ya, yang kedua, telah lulus semua mata kuliah atau setara dengan 144 SKS untuk angkatan 2019 dan 145 SKS untuk angkatan 2020 dan seterusnya. Ya. Kemudian ini kayaknya berkaitan dengan pertanyaan Usama tadi. Jadi tolong Usama nanti dipastikan lagi ya, kamu lulusnya di mana nih? 144 SKS itu sebenarnya untuk angkatan 2019. Ya, untuk angkatan 2020 itu harus 145 SKS. Usama angkatan berapa? Nanti bisa disesuaikan. Dan prosesnya gimana? Persyaratannya apa saja? Itu bisa ditanyakan ke BAK. Ya. Terus persyaratan akademik lagi, IPK-nya sekurang-kurangnya 2,00. Ya, kemudian tidak ada nilai C minus, D, dan E. Tuh. Kemudian persyaratan administrasinya, mahasiswa tidak memiliki tunggakan pembayaran, dibuktikan dengan surat keterangan bebas biaya pendidikan, yang diterbitkan oleh bagian keuangan. Kemudian melakukan pendaftaran sidang tugas akhir dengan melampirkan persyaratan yang tercantum pada Siskap. Ya, kemudian melakukan pendaftaran sidang tugas akhir pada waktu yang telah ditentukan. Nah, syaratnya apa saja untuk sidang akhir? Ya, nah ini ujian sidang. Syaratnya adalah presensi kehadiran kelas TA minimal hadir 10 kali. Ya, kayaknya saya masih ada hutang 2 kali pertemuan ya, belum saya isikan. Insya Allah pekan depan sudah semua saya isikan ya, lengkap dengan pertemuan terakhir hari ini. Kemudian persyaratan lagi dokumen buku TA lengkap keseluruhan yang sudah diperbaiki. Maksudnya yang sudah diperbaiki itu bagaimana, Bu? Karena teman-teman itu kan tahapannya udah ujian hasil, ujian proposal udah ujian hasil ini pasti dapat revisi, ya, itu harus direvisi dulu, gitu. Ya, kemudian minta surat persetujuan melakukan revisi ujian hasil. Ya, nah ini kemudian yang naskah yang sudah direvisi teman-teman upload. Ya, kemudian form hasil nilai ujian hasil. Rubrik penilaian ujian hasil ya, rubriknya. Kemudian surat keterangan bebas plagiasi. Gitu. Ini sebenarnya bisa diminta dari bagian perpustakaan ini kayaknya belum bisa ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan hasil plagiasinya dari luar. Misalnya teman-teman cek plagiasinya melalui Turnitin, melalui Pulpu. Tuh. Surat keterangan bebas plagiasi. Ya sih. Coba deh, ini nanti saya konfirmasi lagi ya. Untuk ini, surat keterangan bebas plagiasi. Apakah ini terbaru atau bukan? Ya, atau hasil plagiasi. Gitu. Tapi ini untuk sidang akhir ya, teman-teman. Kemudian harus ada file presentasi sidang juga, paper jurnal versi draftnya, kemudian scan ijazah SMA, SMK, dan sederajat. Jadi teman-teman di sini yang belum ambil ijazahnya, ya silakan nanti bisa segera diurus diambil. Ya, ini harus ada scan ijazah SMA, SMK, dan sederajat. Kemudian ada scan KTP, surat keterangan lunas biaya pendidikan bisa diminta dari bagian keuangan. Kemudian surat persetujuan dosen pembimbing
Ya, ini template yang sudah ada. Kemudian surat persetujuan dosen pembimbing yang sudah di checklist ya dan ditandatangani oleh dosen pembimbing. Di checklist ya, teman-teman. Kemudian surat pernyataan perbaikan ujian hasil. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Enggak ada? Bu, Hmm? itu yang apa surat keterangan biaya pendidikan, terus itu tuh ini eh, mintanya tuh secara online digital atau datang ke sana minta tanda tangan dan segala macam gitu. Oh ya semester lalu itu dia bisa online deh, ya. Tapi ini saya keep dulu ya, Usama. Nanti coba saya tanyakan surat keterangan bebas plagiasi sama surat keterangan lunas biaya pendidikan. Ya, itu ya yang masih PR Usama. Benar Usama kan yang tanya ya? Gitu. Ya, teman-teman. Karena ini ujian sidang akhir gitu ya, yang dilaksanakan di bulan Januari deh insya Allah. Coba deh kita cek. Kalau sidang akhir itu pelaksanaan ujian TA, daftaran ujian TA. Oh iya, iya teman-teman. Jadi untuk pendaftaran ujian TA ini 29 sampai 30 ya, tapi bisa dimajukan di tanggal 22 23. Kemudian nanti itu pelaksanaan ujian tugas akhir atau ujian hasil ya, ujian hasil atau ujian proposal itu di tanggal 5 sampai 10 di pekan ini. Kemudian nanti teman-teman biasanya dapat hasilnya di tanggal 12. Nah, 12 sampai 14 ini pendaftaran sidang TA. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah dapat hasilnya, hasil ujian hasil ya, nilai ujian hasil, kemudian rubrik penilaian, kemudian teman-teman langsung bisa mendaftarkan sidang tugas akhir itu di tanggal 12 sampai 14 Januari. Gitu. 12 sampai 14 Januari ya, teman-teman. Jadi, untuk pendaftaran sidang TA, Bu, dokumen yang dibutuhkan apa aja itu tadi? Ya, jadi ada kehadiran di kelas TA minimal 10, kemudian ada file presentasi, kemudian ada draft artikel jurnal, scan ijazah SMA, scan KTP, dan lain-lainnya. Itu nanti untuk pendaftaran sidang TA-nya di tanggal 12 sampai 14. Gitu. Oke? Oke. Perihal rubrik nanti ya kita jelaskan rubriknya. Ibu, maaf boleh tanya ulang untuk perihal rubrik. Oh, rubrik. Oke, oke. Oke. Arkan Raffi sudah terjawab belum ya tadi perihal rubrik rubrik penilaian ya teman-teman yang dilampirkan itu rubrik penilaian terbaru yang teman-teman sudah melakukan revisi ya khususnya misalnya teman-teman yang nilainya apa namanya di bawah 70 ya. Oke. Ada pertanyaan juga, Bu, untuk sidang akhir itu sistemnya bagaimana? Apakah secara langsung atau bagaimana ya, Bu? Untuk sidang akhir, iya, langsung ya, teman-teman. Jadi, kalian sidang dengan dosen penguji dan dosen pembimbingnya. Gitu. Tanya jawab, ya sidang-sidang biasa gitu. Biasanya waktunya adalah 30 menit, 5 sampai 7 menit itu presentasi,
kemudian nanti tanya jawabnya mungkin lebih banyak ya, gitu. Kemudian nanti ada informasi apakah kalian lulus atau enggak, gitu. Jadi 30 menit itu pelaksanaan sidang secara keseluruhan, ya. Kemudian pertanyaan Bu, untuk revisi setelah ada rubriknya apa direvisi dulu atau langsung daftar sidang, Bu? Untuk revisi setelah ada rubriknya apa direvisi dulu atau langsung daftar sidang? Oke, prosesnya gini ya. Teman-teman itu kan daftar ujian nih, ya. Kemudian direview oleh dosen penguji. Di review itu teman-teman dapat rubrik penilaian. Misalnya, oh nilainya 75, gitu kan, dengan catatan-catatan. Nah, teman-teman harus melakukan revisi dulu dan diserahkan langsung ke dosen penguji. Kalau misalnya dosen penguji itu sudah menerima, ya sudah diterima ya revisinya. Nah, teman-teman bilang, Pak minta tanda tangan di surat persetujuan revisi dan saya minta untuk rubrik terbaru. Gitu. Ya. Nah, rubrik terbarunya itu yang untuk daftar sidang. Utamanya untuk yang nilainya di bawah 70. Kalau kalian mencantumkan rubrik penilaian yang nilainya di bawah 70, padahal kalian sudah melakukan revisi, ya. Revisi itu nilainya 70, katakan 80 lah, gitu ya. Tapi kalian nggak mencantumkan itu, berarti nggak bisa divalidasi oleh prodi. Ya. Jelas? Jelas ya, Ramadan? Oke. Em, ada pertanyaan, Bu, izin bertanya ulang. Untuk sidang akhir itu jadwalnya dimajukan, Bu. Sebenarnya untuk yang dimajukan itu bukan sidang akhir ya. Kalau sidang akhir itu belum ada informasi sih. Yang dimajukan itu ujian hasil di tanggal 22 sampai sampai 23 Desember deh. Jadi kayaknya maju 1 pekan karena di tanggal 25, 26, 27 ini hari libur ya. Jadi dimungkinkan memang dimajukan di gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke. Bu, apakah sebelum sidang saya harus melakukan pelunasan terlebih dahulu ke bagian keuangan? Kira-kira begitu ya, sesuai dengan persyaratan tadi. Ya, ya. Jadi sesuai dengan persyaratan tadi bahwa kalau teman-teman mau ikut sidang akhir, itu harus ada surat keterangan udah lunas ya biaya pendidikan. Begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Gak ada? Cukup? Oke, cukup ya. Oke, teman-teman, karena saya melihat di kalender ini itu em, sebentar. Untuk pendaftarannya berarti 2 pekan lagi ya. 2 pekan lagi ini harusnya sih teman-teman hari ini kita bahas untuk penyusunan prima ya. Terus pekan depan ini fiksasi untuk apa namanya template, kemudian rubrik penilaian ya. Jadi teman-teman bisa cek di naskah masing-masing. Untuk persiapan di tanggal 23, 22, 23 itu teman-teman bisa daftar ujian hasil ya. Oke, sedikit aja kita materinya karena saya yakin untuk teman-teman pasti sudah liar gitu kan dan pasti ini juga sudah didiskusikan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Sebentar, saya stop share.
teman-teman, untuk cek pedoman dan template TA, oke, ini dokumennya, link dokumennya sudah saya share ya di grup tugas akhir Prodi TI gitu ya, atau link terbaru itu teman-teman search aja dokumen penting, nanti ada link. Nah, teman-teman bisa lihat di sini template TA skripsi berdampak ya. Jadi kalau kemarin ada yang tanya, Bu, katanya saya menggunakan template terbaru. Iya, lah saya kan ambil TA-nya dari semester lalu. Ya, iya. Maksudnya gini, meskipun kalian ngambil TA semester lalu, 2 semester lalu, tapi kalau misalnya sekarang ada aturan terbaru, kalian ikut aturan terbaru. Ya, makanya itu kenapa teman-teman harus segera lulus. Supaya nggak tiap semester itu ganti kebijakan. Gitu ya. Masa tiap semester harus ganti template TA gitu kan. Itu terlalu memakan waktu. Jadi tolong semuanya untuk bisa disadari bahwa ya saya harus lulus di semester ini gitu. Untuk template-nya menggunakan template yang versi ketiga. Ya. Udah jelas ya di sini teman-teman. Yang skripsi berdampak ya, bukan publikasi berdampak. Jadi kalau misalnya Maaf Bu, ya Haikal, kira-kira template-nya nanti bakal update lagi gak Bu? Apa ini udah final Bu? insya Allah udah final ya. Karena sebenarnya template TA itu nggak banyak, Kak. Nggak banyak perubahan sih, gitu. Ya. Kalau misalnya nanti ada yang terbaru, nanti saya tunjukkan pekan depan ya. Pekan depan saya tunjukkan. Ini loh yang ditambahkan, tapi kayaknya bukan konten deh. Secara konten enggak, ya. Bukan bab 1, bab 2, bab 3 itu enggak. Begitu. Ya. Oke. Cukup, Haikal? Cukup Bu, terima kasih Bu. Nah, teman-teman, di pedoman dan template ini juga ada rubrik TA ya. Ini teman-teman penilaiannya nanti itu menggunakan ini. Kita cek ya di rubrik penilaian TA yang skripsi. Dosen penguji itu nanti akan diarahkan menggunakan rubrik misalnya ujian proposal ataupun ujian hasil ya. Di sini ujian hasilnya. Kalian bisa cek sendiri ya, teman-teman. Gitu. Nah, di sini. Judul bab 1, bab 2, bab 3 ya. Kemudian ya benar sih bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar referensi, abstrak, penulisan ya. Ini di sini gitu. Jadi tolong teman-teman nanti sesuaikan bab 1 saya sudah ada latar belakangnya belum ya? Sudah komprehensif belum? Bab 2 saya sudah ada penjelasan profil mitra belum ya? Nah, itu bisa ditambahkan. Jadi kalau misalnya teman-teman gini, Bu, saya proposalnya dari semester lalu, kan? Terus di template yang sekarang harus ada penjelasan profil mitra. Ya iya, tinggal nambahin saja. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman, idealnya adalah meskipun proposal mau semester lalu, udah semester lalu, ini bab 2 itu harus menjelaskan tentang lokasinya, objeknya. Ya, jadi sebenarnya ada tambahan ini tuh bukan menjadi satu hal yang besar, jadi masalah yang besar gitu, enggak. Ya, hanya diperjelas. Begitu. Kemudian di bab 4, bab 5 itu sama aja sih semuanya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk rubrik penilaian? Gak ada ya. Jadi teman-teman bisa nanti cek sendiri dengan dosen pembimbingnya gitu ya. Kalau misalnya ada yang takut, bisa ngajak dosen pembimbingnya, Pak, boleh nggak review sebentar naskah saya dengan rubrik penilaiannya gitu ya. Oke.
Kalau sudah, kita ke TA ya, template yang TA skripsi berdampak. Oke, surat persetujuan ada di sini juga ya teman-teman. Teman-teman mau yang ujian hasil TA, mau ujian hasil atau yang proposal. Ini ujian hasil ya. Surat pernyataan perbaikan juga sudah ada di sini ya. Oh ini, perbaikan mau proposal. Perbaikan proposal ini untuk persyaratan pendaftaran ujian hasil ya. Jadi teman-teman yang mau ujian hasil berarti pakainya surat pernyataan perbaikan proposal TA. Ya. Kalau misalnya teman-teman nanti mau sidang akhir, pakainya yang ini, perbaikan ujian hasil TA. Karena apa? Jadi salah satu persyaratan pendaftaran ujian sidang TA. Oke? Oke. Ada pertanyaan ya, Bu, untuk rubrik template ujian hasil apakah ada, Bu? Rubrik template ujian hasil. Oh, lah itu kan tadi saya jelaskan, Faisal. Rubrik template ujian hasil kan? Rubrik penilaian kan? Ini ujian hasilnya. Dilihat ya di judul sheet-nya. Teman-teman ada ujian proposal, ujian hasil, ada sama ujian sidang. Ya. Oke, itu bukannya proposal, Bu. Ah, yang mana? Kan saya ngejelasin yang ini tadi. Ini, sampai bab 5. Bab 5 kan berarti enggak apa lengkap ya, ujian hasil. Kalau proposal ini sampai bab 3 doang. Gitu ya. Dicek ini. Judul sheet-nya. Oh ya, oke. Sip ya. Pasti paham ya? Gitu ya, teman-teman. Oke. Nanti ujian sidangnya yang ini. Oke. Oke. Ya. Oke, cukup, Faisal? Atau teman-teman yang lain ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Bu, terakhir Bu, Hah? Ya, ya. untuk Temas itu ada minimal nilainya nggak Bu? Kayak Sempro kemarin kan 70. Iya, tetap 70 kalau Semhas. Semhas sama 70. Oh sama Bu. Oh ya, baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Nah, udah ya, teman-teman surat pernyataan perbaikan TA, udah ya, semuanya sudah saya jelaskan. Template respon revisi. Oke. Ini template respon revisi ya. Kalau misalnya teman-teman mau merevisi. Tapi kayaknya enggak deh. Kalau sekarang kan harusnya sudah ya, sudah melakukan revisi semua. Jadi template respon revisinya udah enggak saya jelaskan banyak-banyak. Tapi kalau kalian mau revisi pakai template ini ya. Oke, yang penting di sini template TA. Nah, ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya dari versi berapapun template skripsi berdampak itu sebenarnya bedanya di sini. Nih, ini tugas akhir. Biasanya kan teman-teman tugas akhir ya. Di sini ditambahkan skripsi berdampak. Gitu. Ya. Kemudian kalau lulus sidang TA, ini ya tahunnya saja, nggak usah bulannya. Ya, ini juga mengikuti. Kemudian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar apa ini? Sarjana komputer, apa sarjana bisnis digital ya. Tapi kalau di sini sarjana komputer semua. Nih. Nah, bedanya lagi itu di sini loh teman-teman. Udah ini doang. Halaman pernyataan originalitas. Jadi versi yang kedua sama ketiga itu di sini doang. Ya, jadi sebenarnya bukan sesuatu hal yang besar, bukan kontennya. Ya, jadi ini doang. Ya.
teman-teman pakai yang apa namanya template yang ini karena halaman pernyataan originalitasnya itu lebih lengkap gitu ya, karena ini lebih lebih mengikat ya. Ada sanksi-sanksi kalau misalnya memang teman-teman melakukan plagiasi, apalagi di sini ada materai fisiknya 10.000 ya, jadi nilai hukumnya kuat begitu. Oke. Halaman originalitas ini dikumpulkan waktu ujian hasil ya, karena di ujian hasil itu yang dikumpulkan adalah semua naskah lengkap ya. Tapi mungkin teman-teman nggak harus ada materainya ya, tapi karena naskah doang ya. Jadi ini diisi aja nama, NIM, program studi, ini nggak usah materainya, terus tanda tangan nggak usah ya. Baru ini dilengkapin kalau sudah melakukan sidang ya, ujian sidang, terus ini harus dicetak gitu kan. Nah ini baru dipasang ya materainya. Kalau belum sidang akhir, belum apa ya, persyaratan yudisium ya, tuh nggak usah ya. Jadi yang hanya ditulis ini aja. Oke. Jelas ya teman-teman? Oke, cukup. Halaman pengesahan masih sama dengan template sebelumnya. Untuk kata pengantar juga disesuaikan dengan kebutuhan saja. Halaman pernyataan persetujuan publikasi juga masih sama, abstrak masih sama kok. Nah, daftar isi ini ya, paling yang apa namanya ada tambahan bab 2 ya. Lebihnya sama, daftar gambar sama, daftar tabel sama aja. Bab 1, bab 2 nggak ada yang beda. Nah, kayak bab 2 aja yang ditambahkan ini ya. Jadi satu penegasan saja. Oke, oke, 2, 3. Tahapan penelitian ya, ini ada input, proses, dan output, lebih jelas, lebih baik. Kemudian bab 4, implementasi dan evaluasi ya, judul bab 4 dan subbabnya disesuaikan dengan pembahasan masing-masing dan kesimpulan saran. Ya, ini yang sebenarnya akan kita bahas di malam ini juga gitu kan, bagaimana untuk menulis bab 5 kesimpulan dan saran. Jadi intinya kalau kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah ya. Jadi teman-teman kalau misalnya rumusan masalah saya ada satu, bagaimana membuat website ya atau membuat aplikasi dengan metode X. Nah, kesimpulannya ya menjawab satu rumusan masalah itu. Jadi cara membuat aplikasi dengan metode X adalah apa? Tahapannya pertama apa, kedua apa, ya. Kemudian hasil analisisnya bagaimana, hasil pengujiannya bagaimana, itu harus dicantumkan. Ya, kesimpulan yang pertama, kesimpulan harus menjawab rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya satu, berarti kesimpulannya hanya satu paragraf. Kalau misalnya rumusan masalah saya ada 3, berarti usahakan kalian menjawab 3 poin nomor atau 3 paragraf. Ya, jadi satu paragraf menjawab satu rumusan masalah. Kesimpulan diuraikan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi. Ya, jadi ketika kalian menulis kesimpulan itu nggak hanya kesimpulan oh berarti aplikasi ini sudah berjalan dengan baik, nggak hanya begitu ya, tapi baiknya itu kalian dapat dari mana, hasil datanya itu seperti apa tuh ya. Jadi kesimpulan eh, bahwa aplikasi ini dapat digunakan dengan baik berdasarkan hasil pengujian UAT, hasil pengujian SUS atau yang lainnya, hasilnya seperti apa ya. Dan di kesimpulan tidak berisi analisis data baru ya atau pembahasan yang belum ditulis di bab 4. Jadi nggak ada kita menambahkan data, nggak ada. Ya, jadi hanya kita calling data analisis dan evaluasinya apa. Kemudian di bab kesimpulan
itu nggak ada citasi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya seluruh naskah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan 5, bab yang nggak ada citasinya itu hanya di bab 5 saja. Itu. Karena apa? Bab 5 harus berdasarkan hasil analisis dan evaluasi. Ya. Oke, di bagian kesimpulan ada pertanyaan. Siapa yang sudah sampai di bab kesimpulan? Saya Bu. Sudah. Sudah apa namanya, diskusikan dengan dosen pembimbing, Said? Udah Bu. Udah oke? Ada beberapa revisi nanti bakal hari Jumat nanti akan bimbingan lagi sih Bu buat fiksasi ujian hasil. Ya, oke. Oke. Ada pertanyaan, Said Rama, terkait penyusunan kesimpulan? Sejauh ini cukup sih Bu, udah nggak ada. Oke. Bu. Ya, oke, sip. Ya, tuh. Teman-teman yang lain, ada yang sudah sampai di kesimpulan? Apa masih di bab 4? Ya, jadi nanti perlu dikejar ya, teman-teman. Nah, di bab bab 5 itu nanti nggak hanya kesimpulan aja, tapi juga ada saran. Ya, saran ini berisi rekomendasi penelitian lebih lanjut yang disusun berdasarkan hasil evaluasi dan keterbatasan penelitian itu. Jadi contohnya, misalnya teman-teman itu melakukan apa namanya, penggunaan aplikasi, penciptaan aplikasi, membuat aplikasi, ya. Ternyata hasilnya itu sudah bagus. Bu, nanti sarannya bagaimana? Ya, kalian bisa menyarankan ke penelitian selanjutnya, misalnya. Penelitian selanjutnya dapat membuat fitur baru, ya, misalnya fitur pencarian informasi, fitur keuangan, atau fitur yang lain yang bisa melengkapi kebutuhan dari penggunanya memang untuk kesempurnaan aplikasi ini. Atau apa ya, menggunakan metode yang berbeda, menggunakan misalnya user yang berbeda, itu bisa dituliskan di saran ini. Ya. Teman-teman jangan menuliskan saran itu yang menyimpang gitu kan, nggak boleh. Misalnya teman-teman membahas tentang apa ya, pembuatan aplikasi, tapi teman-teman misalnya teman-teman bisa untuk penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian serupa dengan misalnya responden yang berbeda atau apa, itu juga kayaknya jangan ya. Jadi teman-teman harus menyarankan sesuai dengan hasil analisis di penelitian kalian, ya, gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh, gitu ya. Misalnya sarannya untuk apa ya, penelitian selanjutnya harus misalnya waktunya harus diperpanjang atau apa, itu kayaknya nggak perlu deh. Jadi langsung kalian tujukan aja saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis atau membuat satu fitur baru, seperti itu, ya. Tuh. Saran ditujukan kepada pengembang sistem atau solusi lebih lanjut, peneliti berikutnya atau pihak lain yang akan melakukan penelitian serupa untuk penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Penyampaian saran harus bersifat konstruktif, relevan dengan temuan penelitian dan tidak keluar dari ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan. Ya, jadi jangan memberikan saran yang terlalu jauh. Jadi teman-teman pakai aja hasil penelitian ini. Misalnya, Bu, hasilnya kan sudah bagus, disarankan gimana? Ya nggak apa-apa, menciptakan satu fitur baru atau nanti melakukan analisis baru. Misalnya, penelitian ini sudah efektif dilakukan. Penelitian selanjutnya bisa melihat efektivitas atau efisiensi penggunaan aplikasi ini, atau apa ya, yang lain lah gitu, ya. Oke.
Dari sini ada pertanyaan, silakan. Untuk kesimpulan dan saran, ya ada ya. Karena rata-rata teman-teman ini pasti membuat aplikasi ya, kan terkait manajemen gitu kan enggak ya, analisis kan enggak. Itu ya, teman-teman. Kemudian daftar referensi ini menggunakan IEEE, terus lampiran ya. Lampiran ini berisi instrumen penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, dan lain-lain ya. Yang wajib ini surat kesediaan mitra, surat keterangan mitra, dan dokumen kegiatan. Oh, oke. Surat keterangan mitra ini untuk ujian hasil ya, teman-teman. Kemudian dokumen kegiatan itu juga penting untuk ujian hasil. Ya, jadi kalau tadi yang tanya, Bu, surat kesediaan mitra itu kalau di proposal sudah ada, untuk ujian hasil bagaimana? Ya tetap dilampirkan ya, dan ditambahkan dengan gitu. Oke, ini yang baru dari template versi ini. Jadi diperjelas lagi bahwa ini loh lampiran yang harus ada. Gitu. Jadi misalnya teman-teman untuk melakukan pengkodingan dan nggak mungkin semuanya di screenshot di bab 4 gitu ya, tapi itu penting untuk dilampirkan, boleh dilampirkan di bagian lampiran. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, cukup? Oke. Ya, jadi hari ini sudah saya jelaskan terkait sosialisasi untuk kemungkinan jadwal ujian hasil itu bisa dimajukan 1 minggu, ya, mungkin sekitar 22-23. Kemudian teman-teman menyusun template TA-nya berdasarkan template terbaru, ya, yang skripsi berdampak versi 3. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau cek kira-kira nanti nilai saya berapa ya, silakan bisa dicek rubrik penilaiannya ya. Pastikan bahwa semua poin-poin kriteria penilaian ini itu sudah ada pada naskah kalian ya, supaya apa, penilaiannya itu kalau memang kurang sekali itu kurang sekali ya, bukan nggak ada. Misalnya teman-teman di sini metode analisisnya nggak ada, nah penguji itu bakalan nilainya nggak ada dan itu nilainya 0 gitu. Tapi kalau misalnya masih ada kurang gitu kan, paling enggak ya ada nilainya 1 lah gitu ya. Kemudian surat persetujuan dosen pembimbing, kemudian surat pernyataan ujian hasil sudah saya jelaskan juga, template respon revisi udah semuanya sudah. Nah, oke. Tidak ada pertanyaan? Cukup? Bu, izin tanya, Bu. Iya, baik Kang. Eh, ini kan saya belum ngerjain revisi sempro, Bu ya, karena bentrok terus sama kerjaan. Jadi yang saya revisi itu kan berdasarkan koreksi dari penguji ya, sambil ditambahkan di template yang baru atau gimana, Bu? Iya. Tapi untuk rubrik penilaiannya tetap pakai yang udah dikasih sebelumnya. Apa saya perlu minta lagi? Minta lagi saja Oh, ya. Jadi kamu revisinya menggunakan template ini, ya kan? Ini perbaikannya sebelumnya gimana komentarnya? Emang sebelumnya kayak gimana? Nanti sesudahnya gimana gitu kan? Nah, ini nanti serahkan ke dosen penguji kamu, tanyakan, gitu kan? Apakah memang revisinya sudah bisa diterima atau enggak, gitu kan? Atau ada yang perlu direvisi? Nanti kalau oh ya sudah, kamu minta ini surat persetujuan. Ini surat pernyataan perbaikan ujian proposal ya berarti. iya. Nah, yang di sini proposal ini kamu minta tanda tangan gitu. Nah, kalau sudah minta rubrik terbarunya.
Oh, berarti saya revisinya itu tetap ikut rubrik lama. Nanti Mm-mm. pas saya nyerahin baru minta rubrik baru lagi begitu ya, Bu? Nah, ya, asumsinya gini, eh, dosen itu kan akan ngecek ini template respon revisi. Mm-mm. Beliau itu akan melihat apa, juga akan merevisi nilainya. Kira-kira Oh, nilai gitu. kamu, meskipun nilai kamu misalnya udah di atas 70 gitu ya, Ah, ah, ah. misalnya 80 lah. Nah, paling enggak kamu sudah dapetin, oh iya, kalau hasil di sini tuh sebenarnya nanti nilai kamu itu berapa skornya, ini skornya berapa gitu. Nah, kalau misalnya Oh. ada catatan tambahan, itu dibiarkan saja. Ini bisa kamu maksimalkan waktu ujian hasil. Eh, berarti saya nggak perlu nambahin, itu kan di bab 2 ada tambahan yang sejarah mitra Bu Hmm, ya. Itu hmm. nggak perlu saya tambahin dulu berarti ya, karena kan tujuan saya untuk revisi sempro yang kemarin dulu tuh. Oh Apa iya, sekalian saya tambahin aja? enggak usah. Oh Kamu gitu. tambahin bab 2 yang baru itu nanti ujian hasil saja. Oh gitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, oke. Bisa ya, bisa dipahami ya, Faisal alurnya ya. Bisa Bu, bisa Bu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ini tolong nanti bisa digunakan ketika teman-teman mau melakukan revisi. Ya, gitu. Terus kalau misalnya nanti untuk rubrik penilaian terbarunya belum ada ya. Baru teman-teman discuss sama dosen pembimbingnya ya. Karena kan nilainya misalnya di atas 70. Bisa nggak Pak saya menggunakan rubrik penilaian yang lama saja gitu kan. Daripada nanti kayak dosen pengujinya lama kayak apa gitu ya. Tapi semoga aja dosen pengujinya langsung memberikan rubrik penilaian terbaru gitu. Nah, teman-teman yang jadi catatan ya, eh, ketika kalian nanti ujian hasil yang dicek ya, ujian hasil ini rubrik penilaian TA ya. Ujian hasil ini penguji mengeceknya mulai dari judul. Jadi mulai dari atas lagi. Jadi bisa dimungkinkan meskipun proposal kalian kemarin itu ini sudah dikomentarin, kemudian sudah dijelaskan, kemudian apa namanya sudah direvisi, tapi di sini nanti ada komentar lagi itu sangat dimungkinkan ya. Jadi nggak usah diprotes. Kan kemarin proposal sudah direvisi, sekarang kok ada komentar lagi? Kenapa ada komentar lagi? Penguji biasanya melihat bagaimana bab 4 kalian. Loh, misalnya, oh di bab 4 ini eh, rancangannya sudah bagus, tapi belum diuraikan nih di latar belakang ini harus diuraikan sedikit. Nah, itu juga harus ditambahkan ya. Jadi, intinya teman-teman, ketika menyusun TA bab 1 sampai bab 5 itu kayak ada benang merahnya. Bab 1 berkaitan juga dengan bab 2, berkaitan dengan bab 3, bab 4, dan bab 5. Ya, misalnya, bab 5 ternyata kesimpulan saran kalian itu ada banyak gitu kan. Misalnya, padahal di rumusan masalah awalnya hanya satu, tapi di kesimpulan kalian ada 3 paragraf. Berarti nanti di rumusan masalah ini mungkin nilainya akan jadi cukup gitu ya. Dan ini perlu disesuaikan dengan bab 5. Nah, berarti ya kalian tinggal ngerevisi saja. Ya, nggak usah ngedumel, ini gimana sih kok kemarin kemarin kan sudah direvisi bla 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 gitu. Ya, karena ada hasil terbaru bab 4 dan bab 5 gitu. Jadi sesuaikan. Makanya kenapa teman-teman kalau misalnya menambahkan, oh, di sini sudah ada profil gitu kan? Menambahkan profil. Nah, kaitkan dulu dengan bab 1. Di bab 1 paling nggak ada urgensi masalahnya di profil tersebut. Ya, meskipun hanya satu kalimat. Berarti nanti di bab 5 bisa masalah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan di objek tersebut apa gitu. Nah, itu juga bisa ditambahkan di sini. Ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan. Bu, kalau saya nilainya di atas KKM, udah ada tanda tangan surat perbaikan, apakah perlu
meminta untuk rubrik penilaian terbarunya. Ya, perlu gitu ya. Minta saja, Pak, ada rubrik terbarunya? Tidak. Bolehkah saya minta? Tidak. Ya, kalau misalnya memang sampai batas waktu yang ditentukan itu ternyata nggak dikirim-kirim, ya udah teman-teman kan sudah punya rubrik penilaian yang di atas KKM ya udah pakai itu saja gitu ya. Soalnya kalau saya itu memberikan rubrik penilaian terbaru, meskipun itu nggak merubah nilai di Fiska ya, karena nilainya sudah di atas KKM gitu. Tapi paling enggak saya memberikan catatan di hasil revisi kalian ini ada tambahannya enggak. Nah, itu perlu diperbaiki waktu ujian hasil. Ya. Gitu. Jadi ini kalau misalnya Bu rubrik penilaian terbarunya nggak dikirim-kirim Bu gitu. Ya udah, pakai rubrik yang di atas KKM aja. Gitu, ya. Oke. Oke, cukup teman-teman? Oke, itu KKM itu berapa ya? KKM 70 ya? Nilainya minimal 70. Gitu. Oke. Template TA cukup, surat persetujuan oke, template oke. Cukup ya, teman-teman? Saya stop share. Oke. Ya, untuk ujian hasil plagiasinya paling enggak 25% maksimal ya. Oke, teman-teman silakan bisa mengisi presensi ya melalui chat room. Sambil saya cekin kalau ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Izin bertanya Bu, Ya, Said. itu untuk waktu tadi saya baru agak terlambat untuk masuknya. Itu ada percepatan untuk ujian hasil itu tanggal berapa ya Bu? 22, insya Allah ya. Siap-siap aja pekan depan, jadi 2 pekan lagi. Oke, siap Bu. Nah, ya, jadi Mohon teman-teman, ya silakan. mohon izin Bu, untuk sempro keduanya itu minggu depan ya Bu ya? 2 pekan lagi. 2 pekan lagi ya, Haikal. Sampai tanggal berapa, Bu? Kayaknya 2 hari doang deh, Virgin. 22, 23 deh. 24 nanti buat validasi. Tapi saya nggak tahu ya. Kita siap-siap aja pokoknya di tanggal 22 gitu. Ya. Jadi, teman-teman, untuk hari ini saya memastikan bahwa apa yang sudah disampaikan Bu Tiffany di grup itu sudah saya sosialisasikan ke teman-teman. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung bertanya di grup saja. Karena insya Allah nanti akan direspon oleh Bu Tiffany atau Mbak Faras. Ya. Kemudian saya juga sudah menyampaikan ya template terbaru, kemudian rubrik penilaian. Nah, harapannya teman-teman bisa menyesuaikan TA kalian untuk daftar ujian hasil sesuai dengan template terbaru. Karena dipastikan dosen penguji itu akan menilai sesuai dengan template terbaru. Ya. Kemudian bab 5 juga sudah saya jelaskan ya, mungkin abstrak lah ya, abstrak bisa di pekan depan gitu, sembari memastikan bagaimana template-nya, rubriknya ya teman-teman. Jadi pekan depan itu paling enggak bab 1 sampai 4 itu sudah selesai. Nanti kita insya Allah bisa revisi bersama ya, bukan revisi ya, review bersama apakah nanti penulisan judulnya sudah sesuai, sudah huruf besar semua, tulisan halamannya, kemudian judul tabel, judul gambar sudah sesuai atau belum ya. Itu kita akan review bersama. Jadi teman-teman modalnya adalah naskah masing-masing.
gitu. Harapannya adalah template-template itu nggak akan salah waktu teman-teman ujian ya, karena memang di rubrik itu ada penilaian template ya. Harapannya sih saya ngebantu di template-nya biar maksimal ya, gitu. Kan depan kita bahas untuk persiapan ujian ya, ujian proposal maupun ujian hasil. Kemudian pekan depannya lagi mungkin baru kita bahas untuk presentasi presentasi kemudian artikel jurnal ya, untuk persiapan sidang akhir. Oke, cukup teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Nanti kalau misalnya ada penjelasan yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung tanyakan di grup ya, atau bisa japri saja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga semuanya sehat, tetap semangat ya untuk menyelesaikan penelitian. Saya tutup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu.